Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Menjadi Muslim yang Bermanfaat Bagi Sesama. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah hadis yang menjadi standar kualitas diri daripada seorang muslim yang baik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari Ahmad At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Albani, yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis ini menegaskan bahwa nilai seorang muslim tidak hanya diukur dari banyaknya sholat sunnah atau menjalankan ibadah yang wajib saja, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan sekitar, yaitu kepada sesama manusia yang lain. Konteks daripada bermanfaat bagi lingkungan adalah ketika kita bisa menebar sebuah kebaikan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menyebarkan ilmu agama, dan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga kita bisa bermanfaat, bukan dimanfaatkan. Dalam konteks ini, bermanfaat yaitu kita bisa menolong, membantu sesama manusia, yaitu habluminan nas. Dan ketika kita mendapatkan sebuah kebaikan, maka secara tidak langsung kita juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita perbuat. Kemudian akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana menjadi seorang muslim yang bermanfaat? Di sini akan saya jabarkan beberapa poin utamanya. Poin yang pertama adalah dengan ilmu yang dimiliki. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat, memberikan nasihat yang baik, atau sekedar memberikan arahan yang benar bagi saudara seiman maupun umat manusia yang lain, seakan-akan ketika kita memberikan ilmu tersebut, kita juga akan mendapatkan keberkahan yang akan mengalir sampai kita pada nantinya akan menyusul orang-orang yang sudah tidak ada. Ilmu yang bermanfaat ini secara tidak langsung akan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga pada saat nantinya kita tidak ada di dunia ini lagi, tapi kita masih bisa merasakan dari ilmu yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Ilmu yang dimiliki ini bukan hanya untuk diri sendiri. Hakikat daripada ilmu adalah diajarkan. Entah nanti pada akhirnya bentuk ilmu seperti apa yang bisa merasakan hanya diri kita pribadi. Oleh karena itu, hal ini juga akan relevan dengan poin yang kedua, yaitu yang menjelaskan dengan harta. Ilmu harus diselingi dengan sedekah, menginfakkan sebagian dari harta kita untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, atau mereka yang sedang tertimpa musibah. Seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera yang beberapa bulan kemarin
dilanda banjir bandang yang mengubur beberapa rumah sehingga mereka sangat perlu bantuan kita. Kemudian beberapa fakir miskin yang pernah kita jumpai dan juga beberapa anak yatim piatu yang berada di panti asuhan juga termasuk ke dalam orang-orang yang seharusnya kita bantu. Menyedekahkan sebagian dari harta kita tidak akan membuat kita miskin, tetapi bisa menyucikan harta yang kita dapatkan, karena sebagian dari harta kita juga ada hak mereka. Hak bagi kaum-kaum yang kurang beruntung, hak bagi kaum yang memang membutuhkan pertolongan kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang baik harus senantiasa menyedekahkan sebagian dari harta kita agar harta tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian poin yang ketiga, dengan tenaga dan waktu. Apabila tidak bisa menyedekahkan ilmu dan sebagian harta, kita bisa menyedekahkan dengan tenaga serta waktu yang kita sisihkan beberapa saat. Rasulullah lebih menyukai menolong saudara yang membutuhkan daripada beriktikaf selama 1 bulan di masjid. Apa yang Rasulullah contohkan ini merupakan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada umat muslim beriktikaf di masjid selama 1 bulan penuh, akan tetapi dia tidak mau menolong sesama manusia, hal ini justru seperti dunia terbalik. Tujuan daripada iktikaf itu adalah bermuhasabah, mengevaluasi diri apa yang kurang, lalu diperbaiki di kemudian hari. Dalam prakteknya adalah dengan cara membantu orang lain, menolong sesama umat manusia, dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengapa kita harus memiliki manfaat? Karena perbuatan baik yang kita lakukan sejatinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri." Kemudian ketika kita bisa memiliki manfaat bagi orang lain, Allah akan berjanji akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya Allah dan memenuhi segala kebutuhannya selama di dunia. Allah bisa menjadi penolong umat manusia ketika manusia itu berbuat baik, ketika manusia itu memiliki iman yang kuat dan didasarkan pada rasa welas asih. Kemudian mengapa manusia harus bermanfaat bagi orang lain? Karena manusia bisa meringankan beban orang lain di dunia yang menjadi tabungan mereka di hari kiamat nanti. Meringankan beban orang lain merupakan tanggung jawab bersama. Ketika kita sebagai umat muslim mengimani adanya hari kiamat, maka seharusnya kita berkaca pada diri sendiri. Selama ini apa yang telah kita perbuat? Sudahkah iman kita cukup untuk membawa kita ke surganya Allah? Apabila merasa belum cukup, maka kita harus bisa meningkatkan kadar keimanan kita serta membantu banyak orang, sehingga kita memiliki tabungan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, marilah kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang ringan tangan, suka menolong sesama manusia, dan jangan pernah biarkan diri kita berlalu tanpa ada satupun kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya,
sehingga kita menjadi pribadi yang suka menolong antar sesama, sehingga satu kebaikan yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.